Baik, kita lanjut ke konsep negara hukum Pancasila. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri utamanya adalah gini, agama dan negara itu tidak bisa dipisahkan semuanya. Bahkan sampai-sampai orang yang jadi presiden harus dekat dengan ulama, harus didukung oleh ulama. Itu penting sekali. Setelah presiden berkuasa tentu tetap aja menghormati ulama. Bukan saja ulama itu mempunyai banyak umat, tetapi ulama ini dipersonifikasikan sebagai orang yang bersih hatinya, dan hanya Allah yang menentukan. Kira-kira begitu ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi agama dan negara ini bertumpu pada yang kita sebut dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan agama itu benar-benar bebas. Ya. Ateis tidak boleh hidup. Nah, itu sebenarnya negara hukum Pancasila. Komunis tidak boleh. Negara hukum Pancasila. Yang boleh adalah kekeluargaan. Itu negara hukum Pancasila. Kerukunan ya. Nah, ciri-ciri utama negara hukum Pancasila itu ya seperti kita ada lembaga eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, ada ideologi kita Pancasila. Udah, itu sudah ciri dunia, ciri khas Indonesia yang tidak bisa disamai oleh negara lain, Pancasila. Kemudian kita ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, membuat pedoman-pedoman. Kemudian ada Undang-Undang Dasar, baru Undang-Undang. Maka negara hukum Pancasila itu bukan undang-undang semata. Nah, ini keburukannya aparatur kita ya. Kadang-kadang hanya mengunggulkan apa yang tertulis di dalam undang-undang. Semua serba undang-undang, semua serba peraturan pemerintah, peraturan begitu. Padahal ada pedoman-pedoman yang tinggi, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Tap-Tap MPR, itu kan pedoman-pedoman tertinggi. Nah, sementara banyak di negara kita itu undang-undang yang sudah usang, KUHP, apa itu kan sudah usang itu. Makanya banyak pasal-pasal yang sudah dianulir, baik dianulir di Mahkamah Konstitusi maupun dianulir dengan membuat undang-undang baru versi murni Indonesia. Nah, seperti itu. Sama, negara hukum Pancasila itu adalah persamaan. Siapapun sama di hadapan hukum, sama. Ya. Itu kira-kira. Ya, tentu jaminan hak asasi manusia. Ini yang penting ya. Maka itulah negara hukum Pancasila itu ya para pakar banyak yang mengidentifikasi bagaimana sebenarnya konsep negara hukum Pancasila itu, atau konsep negara hukum yang ya boleh kata negara hukum dalam arti yang universal misalnya, bahkan begitu ya, tidak hanya Pancasila saja tapi universalnya bagaimana sih sebenarnya. Para pakar juga seperti Profesor Jimli Asidiki ya. Profesor Jimli Asidiki yang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu berpendapat setidaknya ada 12 ya, supremasi hukum, kemudian persamaan dalam hukum, asasnya legalitas, artinya sudah ada aturan yang tertulis, sudah ditulis, sudah dibakukan sebagai peraturan, kekuasaan dibatasi ya. Kemudian lembaga-lembaga eksekutif itu independen,
peradilannya bebas, tidak boleh memihak. Ya. Ada peradilan tata usaha negara, ya, pejabat yang tadi itu, pejabat yang diberi kekuasaan buat keputusan, tapi kalau keputusannya merugikan maka dia bisa diadili. Ya. Kemudian ada peradilan tata negara, maka di situ ada Mahkamah Konstitusi yang sekarang. Ya. Bagaimana hubungan antar negara, antar kekuasaan negara itu. Ya. Kemudian perlindungan hak asasi manusia bersifat demokratis. Nggak boleh tidak, harus demokratis. Negara hukum itu kalau mau sebagai negara hukum ya harus demokratis. Nah, hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara. Jangan sampai hukum hanya untuk menggebuk. Nah, itu kalau hanya untuk menggebuk berarti bukan rule of law, tapi rule by law. Ya, dapat diorder. Nah, ini tidak boleh. Maka itulah fungsi hukum, bisa untuk sarana mencapai tujuan negara. Termasuk di dalamnya konsep negara hukum itu, di dalamnya berarti harus ada transparansi anggaran, transparansi mengambil keputusan dan seterusnya. Dan maka transparansi, maka ada kontrol sosial. Transparan apa tidak? Kalau tidak transparan bagaimana? Begitu saja? Ya tidak bisa. Maka itulah muncul kontrol sosial, supaya transparan yang dimaksud bisa terwujud. Maka ada kontrol sosial. Jelas kalau di negara hukum Pancasila atau Indonesia sudah Undang-Undang Dasar 45 Pancasila, nah itu sudah. Artinya sudah itu ya sendi-sendi keadilan di sana. Apa yang disampaikan Profesor Jimli Asidiki tadi di sana ada di Undang-Undang Dasar, di ideologi Pancasila. Ya. Kalau kita ingin mewujudkan negara hukum di Indonesia ini ya, maka ya prinsip-prinsipnya begini. Artinya prinsip-prinsip negara hukum Indonesia atau negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45 ya. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila, sudah pasti kan gitu ya. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya. Kemudian kita ada sistemnya sudah jelas, sistem konstitusi, ada Undang-Undang Dasar ya kan. Kemudian rakyat berdaulat, demokrasi, ya, persamaan kedudukan dalam hukum, equality before the law, nah, adanya organ atau lembaga yang membentuk undang-undang, ada DPR bersama presiden, ya, atau DPR saja membuat undang-undang, biarpun presiden tidak setuju, nah itu bisa sah. Tapi idealnya kalau Indonesia undang-undang itu DPR disetujui presiden. Presiden mengusulkan undang-undang boleh dibahas oleh DPR, atau DPR menginisiasi sendiri undang-undang, kemudian presiden setuju. Kira-kira begitulah idealnya. Ya. Kalau di Indonesia supaya jelas siapa komando tertingginya maka presiden. Artinya kita presidensil. Gitu. Terus ya tentu di Indonesia ada kehakiman yang bebas, independen, merdeka, tidak bisa ditekan oleh siapapun. Masa tidak boleh menekan jabatan-jabatan, tidak boleh menekan. Begitulah kira-kira ya negara hukum atau hukum. Ya. Kalau Anda ingin mendalami hukumnya itu sendiri, ya, Anda harus kuliah di ilmu hukum. Oke, kita tutup negara hukum, nanti kita lanjut ke hak asasi manusia.